Halo, selamat datang di Kongko TV. I'm United, we're all United. Di video kali ini gue pengen kasih prediksi atau preview pertandingan antara Manchester United melawan Omonia di Europa League ya, di Europa League Liga malam Jumat. Oke, jadi lawan Omonia ini gue bilang sih termasuk laga yang penting ya. Oke lah, cuma lawan Omonia gitu kan, tapi tetap aja kita udah 3 kali main ya Manchester United. Sebentar gue kasih unjuk dulu tabelnya. Jadi sekarang ini Real Sociedad di paling atas ya, main 3 kali, menang 3 kali. Kita main 3 kali, menang 2 kali. Sheriff main 3 kali, menang sekali ya, dan Omonia kalah 3 kali. Jadi poinnya ini 963. Ya, jadi menurut gue sih kita harus ambil 3 poin penuh, jangan sampai seri. Kalau enggak, laga selanjutnya lawan Sheriff sama Sociedad itu bakal lebih ada pressure dan lebih berat ya. Jadi harus usahakan menang lawan Omonia di Old Trafford, apalagi di Old Trafford ya. Kalau kita bisa menang di kandang Omonia di Cyprus, ya kita harusnya bisa menang juga lah di Old Trafford. Jadi Omonia, walaupun cuma Omonia, besok itu ya ini laga yang penting gitu loh. Kita kalau menang itu jadi 9. Ya dengan asumsi Sociedad menang juga lawan Sheriff ya. Jadi dia 12, dia udah pasti lolos itu loh, benar nggak? Dan kemungkinan besar dia udah kemungkinan besar dia bakal jadi juara grup lah ya kan. Apapun yang terjadi kemungkinan besar dia bakal jadi juara grup ya, kecuali kita bisa ngalahin dia di laga terakhir dan kita menang terus gitu kan ya. Jadi feeling gue Sociedad apa namanya Sociedad udah ya gue bilang 60% bisa jadi juara grup tergantung performa kita lawan dia gimana. Tapi kita harus menang juga gitu lawan Omonia. Lawan Omonia menang kita jadi 9, dia jadi 12 ya. Dia udah pasti lolos, kita masih tanda tanya. Ya karena kalau misalnya Sheriff menang lawan kita, menang lawan Omonia, tinggal lihat goal difference deh, benar nggak? Ya kan, jadi penting sih gue bilang kalau kita menang lawan Omonia, kita seri 1, artinya nilai kita 10 dan itu udah pasti lolos. Terlepas kita menang atau kalah lawan Sociedad, kita udah pasti lolos nantinya. Ya, jadi itu penting banget. Lawan Omonia ini jangan dianggap remeh, penting sekali untuk kita menang dan ya kita perlu intinya kita cuma perlu 4 poin lagi sih untuk lolos gitu benar. Cuma perlu 4 poin lagi untuk lolos nggak bukan juara grup ya. Untuk lolos perlu 4 poin lagi dan ya kita harus berusaha dapetin itu sebelum melawan Sociedad. Itu penting banget sih ya. Lawan Sociedad terakhir atau apa ya? Coba ntar gue cek dulu. Kelima mana? Manchester United lawan Sheriff dulu ya, Sociedad terakhir. Ya jadi disisain yang seru paling akhir. Semoga semoga aja pas lawan Sociedad terakhir ini itu penentuan lah ibaratnya siapa yang juara grup. Ya dalam arti kita bisa menang lawan Sheriff sama Omonia juga. Ya itu penting. Jadi kita nggak usah pusing Sociedad dulu. Yang penting kita harus menang dulu lawan Omonia ya. Cuma 4 poin lagi kok untuk lolos ya. Jadi kalau Omonia bilang ya kita menurut gue sih kita harusnya bisa menang ya. Ya perbedaan kualitas itu udah nomor 1 ya walaupun kita kemarin ya dikejutkan lah dengan skor 3-2 gitu lawan Omonia 2-3 di Siprus. Cuman menurut gue sih ya kita tetap harusnya ada kualitasnya lah gitu loh ya. Kita baru kemarin ya habis kalah dari Manchester Derby mungkin ya hasil 2-3 itu ada imbasnya juga lah dari sana gitu kalau gue bilang. Tapi ya dari secara keseluruhan ya kita ya nggak perlu ditanya gitu loh benar harusnya kita bisa menang gitu loh jangan sampai ada yang lawak aja ya cuman ya menurut gue sih untuk formasi tetap 4-2-3-1. De Gea sebagai kiper gue pengen taruh Dubravka tapi gue nggak tahu Dubravka udah bisa main atau belum yang pasti terakhir dia udah di cadangan di bangku cadangan jadi kemungkinan besar dia bisa main ya kalau dia main menurut gue sih nggak masalah lawan Omonia. Di kiri gue masih taruh Luke Shaw, di kanan gue taruh Malaysia. Kok taruh Malaysia kok? Nggak salah lu kok. Ya mau gimana lagi ya menurut gue Dalot harus istirahat sih. Perlu banget istirahat sama juga dengan Erikson perlu istirahat. Jadi gue taruh Malaysia di kanan ya ketimbang Dalot lagi. Ya karena gimana pun juga Brandon Williams lagi cedera nggak jelas, AWB lagi cedera nggak jelas. Ya mau nggak mau kalau kita emang mau rotasi Dalot ya harus Malaysia yang main di kanan ya. Luke Shaw tetap di kiri ya. Untuk di center back Martinez Lindelof, oke gue tahu Varane udah main kemarin, tapi ya jangan meresikokan lah. Varane kemarin main cuma dia di akhir-akhir doang, benar nggak? Lalu kalau resiko main lagi dari awal sih, wah bisa bahaya banget. Kalau gue bilang sih ya bisa, udah bisa calon sengklek lama gitu loh benar nggak? Jadi Martinez Lindelof harus tetap main. Di tengah gue taruh Fred Casemiro ya sekali lagi kenapa gue nggak mainin si siapa namanya si Erikson karena ya dia perlu istirahat kalau gue bilang dari internasional dia main terus ya dia kapan istirahatnya ya menurut gue lawan Omonia ini waktu yang tepat untuk nggak mulai Erikson main dari awal ya
Kenapa nggak main McFred? Menurut gue Casemiro harus main lagi. Kemarin dia mainnya lebih bagus dari biasanya, tapi tetap aja dia masih perlu adaptasi. Jadi makanya dia harus main lagi. Ya jangan mainin McFred. Kalau mainin McFred ntar Casemiro jadi bisa kena mental juga gitu loh. Gue mainnya nggak terlalu bukan nggak perfect kemarin, tapi nggak jelek juga. Kenapa gue harus cadangan lagi? Benar nggak? Kan Casemiro bisa mikir begitu. Makanya gue bilang jangan main McFred ya. Kita main Casfred ya. Kasfred ya, kita main si Kasfred. Untuk striker gue pilih Ronaldo, kayaknya gimana pun juga. Nah untuk penyerang sih sebenarnya sih inilah menarik ya, karena Anthony bisa aja perlu kita istirahatkan juga, benar nggak ya? Karena Martial udah cedera, ya kita ada Sancho, ada Rashford sama Anthony. Apakah Ten Hag bakal pakai Ronaldo, Rashford, Anthony, atau pakai Sancho, Ronaldo dan Rashford? Ya itu bisa banget. Ya itu bisa banget. Jadi gua nggak tahu nih dia bakal pertanyaannya gitu, dia bakal istirahatin Anthony atau enggak. Ya atau mungkin Anthony main 60 menit baru diganti sama Elanga atau sama siapa lah, sama Sancho gitu. Yang pasti Rashford harus main lagi selama dia masih fit, dia nggak masalah, nggak cedera, ya Rashford harus main lagi gitu loh ya. Ronaldo juga harus main lagi, dan Bruno yang mau nggak mau lah ya kan nggak ada yang gantiin Bruno, Van de Beek masih cedera. Jadi ini sih yang gue pilih ya. Jadi yang paling penting adalah harus istirahatin Erikson sama istirahatin si Dalot. Kalau gue bilang itu penting banget ya. Untuk Anthony ya gue nggak tahu dia mau diistirahatin atau enggak ya sama Ten Hag. Kalau gue sih secara pribadi sih gue bakal istirahatin Anthony. Ya jadi biar Rashford, Sancho sama Ronaldo sih. Kalau gue secara pribadi, tapi feeling gue sih enggak lah. Feeling gue dia tetap mainin si Anthony. Ya, jadi ini pilihan formasi gue ya, formasi yang cukup solid dan menurut gue sih ya harusnya sih ini formasi begini juga tetap tampilan pemain tetap terlalu kuat itu untuk Omonia ya, harusnya sih nggak masalah sama sekali ya. Untuk skor ya gue tetap stick sama prediksi awal gue yang sebelumnya ya di Cyprus, harusnya kita bisa menang 2 gol selama nggak ada yang lawak ya. Gue merasa di Cyprus itu kita sedikit lengah atau kewalahan karena juga Lindelof baru baru mulai main dan belum 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 form banget, cuman kita bisa lihat gitu kan ya. Ya kemarin itu di apa lawan Everton dia udah mulai nyetel gitu kan, udah mulai match fit walaupun belum 100%. Jadi harusnya sih solid dan harusnya kita bisa clean sheet ya. Jadi untuk prediksi skor, gue prediksikan skornya 2-0 kemenangan untuk Manchester United ya. Jadi ini mainnya di ya, tunggu, gue lupa nih. Ini hari Kamis atau hari Jumat pagi ya? Bentar. Matchday 4. Oh ya, nah oke di Jumat. Jumat pagi jam 2 pagi ini mainnya ya. Bakal ada ini live live match reaction ya seperti biasa. Karena jam 2 masih aman ya, gue bisa tidur dulu nggak begadang ya kan. Jadi Jumatnya kalau mau langsung ke kantor juga bisa langsung kerja gitu loh. Jadi tenang aja, ada match reaction, oke? Bakal ada live match reaction Manchester United lawan Omonia di Europa League ya. Jam 2. Oke, paling itu aja yang gue bisa omongin dari pertandingan ini. Ya gimana menurut kalian? Perlu nggak Ten Hag merotasi, dan feelingnya gimana nih? Menang berapa kita nih? Atau ada yang ngelawak gitu kan? Gimana tuh ya? Tolong di komen ya, gue mau tahu pendapat kalian. Oke? Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.